Halo pemirsa Monev Sport. Sintayong mengeluh menjelang Piala Asia U20. Namun saya menangkap bahwa Sintayong ini memiliki sesuatu yang akan mengejutkan sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa Sintayong adalah pelatih yang optimis, meskipun kadang-kadang dia suka menyemprot para pemainnya. Dikatakan biasanya pemainnya itu kurang disiplin, kurang menguasai teknik-teknik dasar sepak bola. Namun ketika menjelang pertandingan, Sintayong selalu optimis bahwa timnya akan bermain maksimal sesuai taktik dan strategi yang selalu berubah-ubah, atau strategi atau taktik yang ngeprank, kalau katanya makanya ngeprank lawan dan Sintayong. Namun menjelang Piala Asia U20, Sintayong justru dianggap pengamat sepak bola menebar virus pesimis. Sintayong mengatakan bahwa skuad Garuda Muda hanya 50%. Parahnya, Sintayong mengatakan itu hanya karena Marcelino Ferdinand yang dianggap sebagai pemain emasnya atau anak emasnya di timnas Garuda tidak dapat tampil karena membela klub di luar negeri. Nah, 사실은 여기 기자들끼리도 서로 지켜야 될 예의가 있다고 생각해요. 존중이 있고 서로가 리스펙트 해줘야 되는. 토마스 포르라는 사람이 아무리 자기가 하고 싶은 얘기가 있더라도 같은 업종에 있는 감독을 서로 존중해줘야 된다 생각하고 있고, 그 사람이 자기가 어떤 생각을 갖고 나를 그렇게 표현했는지 모르겠지만 그렇게 표현하는 것 자체는 우리 인도네시아 전 국민을 욕한다고 난 생각하고 있기 때문에 그런 사람은 생각 자체가 그렇게 행동하면 안 된다. 그 부분에 대해서는 분명히 본인이 반성해야 된다. 나 또한 그 사람에 대해서 할 얘기가 많지만 서로 같은 업종에 있고 그 사람이 갖고 있는 또 입장이 있기 때문에 나도 자제하는 거지, 나도 생각이 없고 입이 없어서 말을 안 하는 게 절대 아니다. 포로라는 감독도 짜깔테의 나름대로 리그를 진행하면서 입장이 있고 나는 대표팀을 감독하면서 입장이 있기 때문에 서로 존중해 주는 거지, 감독 입에서 그런 얘기 한다는 것은 우리 인도네시아 PSI 협회를 욕하는 것이고 더 나아가서 국민을 욕하는 것이고 마지막으로 나한테 그렇게 행동하는 것은 나는 지금도 100% 잘못됐다고 생각하고 있습니다. Sebenarnya sama aja ya, antara wartawan juga pasti ada hal yang harus dijaga, ada hal yang harus di respect sama-sama ya gitu. Maksudnya Thomas Doll juga sama, maksudnya ada yang mau dibicarakan juga harus dijaga gitu. Apalagi ini tempat kerja sama ya, maksudnya sama-sama di dunia sepak bola gitu. Sebenarnya kalau mengekspresikan seperti itu ya sebenarnya sama aja mencaci maki ya masyarakat Indonesia gitu, karena Kosin ya sekarang berada di pelatih timnas Indonesia ya gitu. Perilaku ya pelatih Persija Thomas Doll ya harusnya tidak boleh seperti itu, dan ya dia pun harus evaluasi diri. Kosin pun ya sebenarnya banyak yang mau dibicarakan, tetapi ya Kosin juga bukan karena nggak bisa dan bukan karena nggak punya mulut jadi nggak bicara, ya, tapi harus dijaga apa yang harus dijaga gitu, maksudnya omongannya. Jadi sama aja mungkin ya Thomas Doll pun ya pasti punya punya masalah juga di tim, dan begitu juga ya coach juga sama, maksudnya ada masalah di timnas juga gitu, maksudnya pasti berbeda-beda gitu pendapat dan keadaannya gitu. Itu yang harus sama-sama memahami dan mengerti gitu. Kalau misalnya seperti Thomas Doll bicara sendiri ya sama aja mencaci maki ya PSSI dan masyarakat Indonesia gitu. Menurut coachnya ya 100% perilaku Thomas Doll itu. Pengamat
mengatakan bahwa ini adalah Sintayong melakukan kesalahan karena menganak-amaskan Marcelino, menganggap remeh puluhan belasan para pemain skuad Garuda yang ada, dan menganggap Marcelino Ferdinand 50%, sedangkan yang belasan para pemain timnas itu hanya 50%, perbandingan yang sangat wow. Sehingga para pengamat mengatakan Sintayong terlalu berlebihan. Ya, orang Indonesia tahu di mana timnas Indonesia bertanding, sehingga pengamat mengatakan bahwa Sintayong tidak perlu mengatakan bahwa penampilan timnas Garuda Muda sulit lolos fase grup. Sintayong disuruh pengamat hanya fokus menampilkan permainan terbaik. Namun saya pribadi menduga ini adalah skema atau strategi Sintayong untuk membuat lawan-lawan Indonesia merasa jumawa untuk menghadapi timnas Garuda yang dikatakan Sintayong hanya 50%. Padahal sebenarnya Sintayong juga telah melakukan training camp, training center, telah melakukan banyak persiapan di timnas Garuda tanpa Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Jadi menurut saya ya Sintayong hanya mengelabui musuh dan akan memberi kejutan bagi penonton sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir stoplah keluhan-keluhan yang nggak perlu. Publik capek mendengar itu, karena pada dasarnya kita semua paham kekurangan timnas kita paham kekurangan sepak bola kita paham kekurangan pemain-pemain kita. Justru karena kita paham kekurangan pemain-pemain kita, maka kita sewa, kita kontrak Anda mahal-mahal untuk tutupi, untuk tipiskan kekurangan itu, untuk kurangi kekurangan itu supaya mereka bisa maksimal. Bukan Anda tambahkan dengan keluhan-keluhan yang nggak perlu di media massa. Sintayong tidak akan bermain dengan formasi 4-2-3-1 tok sepanjang pertandingan. Dia pasti akan mengotak-atik formasi dan permainan dari timnas Garuda. Dia akan melakukan 3-4-3-5 2-3-5 3-6-1 3-4-3 4-2-3-1 4-3-3 bahkan 4-4-2. Formasi klasik akan dia mainkan di Piala Asia U20. Menurut saya Sintayong akan memberi kejutan yang tak terduga. Dia pesimistis hanya di media. Sebenarnya timnas U20 telah siap tempur di Piala Asia